para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa bisyukri Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma hassin maqasidana bihaqqi wa bikaramati hadhihi dirasah وهذه الفاني على كلام يا الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة هذه الدراسة. بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 19 sampai 20 ya. Halaman 20 kalimatnya hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Saya sepak bola Prancis sama Maroko itu tidak berani melihat saya. Nanti saya terganggu. Bahaya. satu. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta yaqula rasul, dalam mengenai pujian Allah sehingga Rasulullah dan para sahabatnya hatta yaqula rasul walladzina amanu, dan para sahabat yang percaya kepadanya, walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, bilakah tiba bantuan pertolongan Allah. Selanjutnya, ala inna nasrullahi qarib, ingatlah sesungguhnya bantuan pertolongan Allah telah hampir tiba. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kalimatnya walladzina amanu, walladzina, dan mereka amanu, yang beriman kepada, yang beriman mereka ma'ahu, bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimatnya amanu, kalau dalam fi'il, dalam al-musarraf itu amana, amana ini asalnya amana. Jadi di sini ada kalimat amana, itu sebenarnya ada dua alif, amana, amana, yu'minu, ya. Akmana, akmanu gitu. Kemudian dalam al-musarraf itu dijadikan satu, amanu, amana, amantu. Amantu itu kalau ikut sorof itu artinya telah beriman. Amantu, saya telah beriman. Akaltu, saya sudah makan. Syarabtu, saya sudah minum. Tapi kalau untuk berhubungan dengan iman, ini artinya bukan telah, tapi tetap. Ya, amantu, saya tetap beriman. Amanu, ya, walladzina, dan wong akeh amanu kang padha iman sapa sih, ladina amanu kang padha tetep sapa sih imani al-ladina. Ma'ahu, dan para sahabatnya yang percaya kepadanya sama-sama berkata, mata nasrullah, sama-sama dengan Nabi besar dan sama-sama dengan Allah, itu sama-sama itu sama-sama jasadnya, dan sama-sama itu sama-sama mencontoh perilakunya. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini
dari seluruh sahabat Rasulullah itu mengetahui karakter para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diantaranya ketika Sayyidina Khalid bin Walid ini memberikan pedangnya, Rasulullah, pedang ini untuk panjenengan, maka Rasulullah menolak dan Rasulullah mengatakan, anta Sayyidullah, kami adalah pedang Allah. Tatkala Rasulullah mengatakan anda Sayyidullah, maka Abdullah bin Jarrah mengatakan kepada Sayyidina Khalid bin Walid, tatkala sudah di luar dan sudah tidak di depan Rasulullah, Abdullah bin Jarrah mengatakan, ya Khalid, la tamutunna syahida, kamu tidak akan mati syahid. Maka Sayyidina Khalid bin Walid membuktikan, saya akan mati syahid. Nah, dan nyatanya Sayyidina Khalid bin Walid ini tidak mati syahid. Kalau Sayyidina Khalid bin Walid ini mati syahid, maka orang-orang kufar akan mengatakan, inilah pedang saya telah mematahkan pedang Allah. Inilah pedang saya telah mematahkan pedang Allah. Maka menjadi rendah karena pedang Allah dipatahkan oleh pedang orang kufar. Nah, dari situ Sayyidina Khalid bin Walid tidak mati dalam keadaan syahid di dalam perang. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walladzina amanu ma'ahu ini para sahabat ini dengan fisiknya, kemudian dengan majelisnya, kemudian dengan perilakunya. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala berhadapan dengan Wahsy itu, Nabi Muhammad itu selalu gelisah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Wahsy, kamu jangan dekat-dekat dengan saya dan kamu jangan di depan saya, karena saya ingat paman saya. Karena Wahsy ini yang membunuh Sayyidina Hamzah dan kemudian dibelah dadanya dan kemudian darahnya jantungnya dikunyah dan kemudian ada sedikit darah yang masuk ke dalam tubuhnya Wahsy. Nah, kemudian beberapa sahabat itu sempat membunuh Wahsy, tapi lebih dahulu Rasulullah mengatakan, fa inna jazadahu takhaf, fa inna Allah harrama jazadahu an-nar. Itu dalam kitab namanya Nushatul Majalis. Sesungguhnya Allah mengharamkan jasadnya Sayyidina Hamzah masuk dalam neraka. Karena para sahabat ini cerdas, mau bersama Rasulullah, bersama ucapan Rasulullah, bersama kalimat Rasulullah, sekaligus bersama pemahaman apa yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bersama Rasulullah, ucapannya, kepahamannya yang dimaksud oleh Rasulullah, semuanya itu bersama dengan Rasulullah, jadi paham. Kemudian para sahabat walaupun sempat membunuh Wahsy, tapi dia tidak membunuh. Karena kalau Wahsy itu dibunuh, maka di dalam darahnya Wahsy ini, di dalam tubuhnya Wahsy ini ada darah Sayyidina Hamzah. Maka nanti Sayyidina Hamzah, kalau Wahsy dihidupkan lagi, di situ ada darah Wahsy. Bagaimana kalau itu masuk ke dalam neraka? Karena di dalam darahnya, di dalam tubuhnya Wahsy ini ada darah Sayyidina Hamzah. Karena para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surga itu sama dengan di dunia ini, ya, tetap sama. Darah juga mengalir, jantung juga bergerak, terus kemudian paru-paru juga mengembang dan mengempis, menyedot oksigen dan seterusnya, sama. Oleh karena itu, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menguatkan imannya, disuruh mengambil beberapa burung dan burung itu disembelih dan kemudian kepalanya ditaruh di tempat-tempat yang lain, maka hidup lagi, dan begitulah keadaan hidup di surga. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
itu menunjukkan bahwa waksi kamu jangan di depan saya, karena saya ingat paman saya. Karena Sayyidina Hamzah itu seumur dan sesusun dan sepermainan. Waktu kecilnya bermain dengan Abi Sofyan, bermain dengan Sayyidina Hamzah. Abi Sofyan juga yang menyusui itu Sayyidatina Halimah. Sayyidina Hamzah juga yang menyusui Sayyidina Halimah. Dan juga bermain-main. Akhirnya disitulah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak mungkin disembah, karena Nabi Muhammad sifat kemanusiaannya itu sangat tanpa. Ketika perang beliau ini berdarah. Ketika kumpul dengan Wahsy, dia menunjukkan kegelisahannya. Nah itu adalah sebagai tameng bahwa Nabi Muhammad itu bisa dipuji, tapi jangan sampai menyamakan antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah diantaranya Nabi Muhammad tidak bisa dimusyrikkan. Nah, pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina amanu ma'ahu ini untuk kita ini sudah tidak bersama dengan Rasulullah, tapi dengan peraturan Rasulullah kita bersamanya. Kawin kita dengan peraturan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bergaul sesuai dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan orang-orang kafir, Nabi Muhammad SAW berkala di Taif tidak mengkafirkan orang Taif, tetapi beliau mengatakan Allahumma hdi qaumika innahum la ya'lamun. Ya Allah, mereka ini tidak tahu. Fa innahum la ya'lamun. Berilah hidayah. Dan akhirnya banyak rawi-rawi dari Taif yang mana di sana ada makamnya Sayyidina Ibn Abbas, anak Sayyidina Abbas. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina amanu ma'ahu, ma'ahu ini kita sudah tidak menangi Rasulullah, tapi kita selalu belajar bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergaul, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan Tuhannya dan bergaul dengan masyarakat sekitar. Sehingga kalau disingkat itu gampang ucapannya, singkat ucapannya, tapi prakteknya itu sulit. Sehingga kalau disingkat hanya kalimatnya itu, Rasulullah itu mufarrikhun li rabbih. Rasulullah itu menggembirakan Tuhannya. Wa mufarrikhun li makhluqatihi. Dan Nabi Muhammad itu menggembirakan makhluknya, menggembirakan sekitarnya. Jadi kalau kita ketemu dengan seorang ulama yang isinya itu menggembirakan, isinya itu menyenangkan, yaitu memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang ketemu dengan Rasulullah itu tidak ada yang ketemu dengan Rasulullah terus susah, tidak ada. Ketemu dengan Rasulullah terus igit itu tidak ada. Yang ada itu bahagia, damai, tenang. Karena dalam berwirid sendiri Allahumma anta salam wa minka salam. Akhirnya wahyina rabbana bisalam. Bila kami kehidupan yang damai. Nah, lain lagi kalau didatangi. Nabi Muhammad ketika di Madinah didatangi, diperangi, akhirnya terjadi peperangan. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini mufarrikhun li rabbih wa mufarrikhun li makhluqatihi. Menyenangkan kepada Tuhannya yaitu Allah dan menyenangkan makhluknya. Siapa makhluk? Makhluk yang terdekat. Siapa yang terdekat? Anak kita. Siapa yang terdekat? Cucu kita. Siapa yang terdekat? Keluarga kita. Saya ulang, jangan sampai kita semuanya lah, termasuk saya, dan kita ini akan dinilai oleh keluarga kita, dan kita jangan sampai mempertontonkan kegagalan kita di depan keluarga. Ayah saya seorang yang gagal, itu jangan, dan itu menjadi pendorong. Jangan sampai saya didengarkan oleh anak saya, oleh cucu saya, waduh, bapakku itu gagal. Itu jangan sampai.
Oleh karena itu kita harus bagaimana kita bergerak dan bagaimana kita happy. Jadi lesan ini berdoa, terus kemudian jasad ini bergerak, hati tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya punya teman itu namanya Mujahid, tapi dia orang Madura. Tak tanya, sampai ini rutinannya di mana? Saya tahun berapa itu umroh sama saya? Sampai ini di Singapura, saya tanya sama dia itu. Saya sampai ini rutinannya di mana saya? Jauh ya rutinan saya itu. Di mana? Aduh, jauh sampai pantat saya ini gelinding ya ini. Saking ngadoi. Rumahnya itu Sampang, ya Sampang mana? Ya dia nyebut tapi saya lupa kan lama. Tanya saya itu di Singapura waktu nunggu pesawat itu menuju ke mana ke Dubai. Jadi dari Surabaya, Jakarta, Singapura, Dubai, kemudian Jeddah. Saya di Singapura saya tanya, sampai ini rutinannya di mana saya? Saya ini rutinannya jauh ya. Rumah saya itu Sampang. Rutinannya di mana? Jauh, tak pikir ya sekitar Pulau. Jauh ya, di mana? Luar pulau. Luar pulau mana? Pulau Jawa. Jawa mana? Jawa Sidoarjo. Jauh. Terus saya tanya, sampai perjalanannya berapa jam itu? Aduh ya, pokoknya saya berjalan itu dapat 10 juz. Jadi dia dari naik sepeda motor itu sampai Sidoarjo itu dapat 10 juz. Artinya begini, jasadnya itu sesuai dengan tugas jasad, megang rem, megang setir, matanya melihat jalan. Tapi ya dia sudah menjadi esting itu sudah terbiasa. Itu rasanya itu baca Al-Quran. Hatinya tawakal kepada Allah. Hatinya sudah tidak terlalu tergantung dengan jalan. Nah, Anda juga begitu. Anda berjalan dari sini, ada yang namanya ke Putih. Sini ke Putih itu berapa kilo? 21 lebih mungkin ya. Sini ke Putih itu 21 lebih. Nah, Anda dari sana menuju sini 21. Itu hati Anda tawakal kepada Allah, lisan Anda meminta kepada Allah, jasad sampai bergerak sesuai dengan pergerakan jasad, kemudian lisan pergerakan sesuai dengan apa yang Anda hafal, dan hati tetap tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah begitu, kita sudah mengarah walladzina amanu ma'ahu. Kita usaha ma'ahu. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan kepada Sayyidina Aisyah, ya, mengatakan bahwa jasad saya ini tidur, tapi hati saya tidak tidur. Nah, itu kita usaha seperti itu. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Kalau kita itu sudah sholatnya justru di jalan, kita juga ma'ahu bagaimana Rasulullah. Terus kita setelah sholat, ya bagaimana Rasulullah, dan seterusnya. Itu baru bisa bertanya, mata Rasulullah. Tapi ini kapan? Westa sembayangi sakul, sujudnya sakul, sembayangnya semaunya, ya sembayang sholatnya semaunya. Terus yang diminta sebanyak-banyaknya, misalnya, ya ini ya tidak sesuai urutan itu walladzina amanu ma'ahu. Lalu kita bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ala inna nasrullahi qarib. Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat ini berhubungannya dengan sabar. Saya ulang, dekat ini berhubungan dengan sabar.
Kalau orang sabar itu tidak terasa lama. Kalau orang tidak sabar itu terasa lama. Dulu saya pernah haji sama Yai Haji. Yai Haji itu antri di depan. Dia sabar. Yang di belakang ini Madura juga. Pokoknya lahajanya itu Raja Madura. Belakangnya lagi saya. Ini di Mina. Yang di jalan yang nomor 1 ini pintu. Kemudian ada orang satu. Ini Yai, kemudian saya. Di tok-tok tuh, yang depan nggak telaten. Tok. Yang dalam itu diam-diam. Ketokan. Tok. Sambil mulet-mulet gitu, karena dia mau tergesa-gesa berak ya. Itu Ustaz dia sambil saya. Terus Ustaz dia itu dengar, dia senyum duluan. Saya belum senyum, dia sudah senyum. Ngomong gini, yang tok-tok sampai 3 kali. Dorok. Lama-lama coba gini. Dorok. Menoleh dorok terus sama gak betul-betul gini. Ya kan lupu. Ya, katanya yang di Haji, dorok terus aku ya kebelah. Ya dia sudah senyum, saya masih belum nyaut gitu. Nih, masih konsentrasi. Itu. Saya sampai sudah di luar itu ngomong nopo di bawah masih naik, belum kerumuh. Itu. Jadi jangan yang dibutuhkan Allah SWT. Yang ketok-ketok itu tidak sabar, tetap yang menjadi sintok jero metu. Sabar, yo tetap menjadi sintok jero metu. Berubah diketok terus, sama jawab, nggak betul-betul dia. Jadi para jamaah jadi milik Allah SWT. Jadi kalau sabar itu maka akan sabar itu tidak ada batas. Wah, aku sabar, notok sabar gitu, tidak sama. Sabar itu tanpa batas. Ya. Oleh karena itu Nabiullah Ayub alaihissalam ini tatkala sudah 7 tahun, yang cari makan itu istrinya. 7 tahun itu. Akhirnya Nabiullah Ayub ini bertanya, saya nggak betul besok mangan, gitu kan ya. Hanya dapat beberapa bulan, beliau ini Nyai Rohel ini kerja, kata iblis, oh itu loh, dunia Ayub, itu anu, sekarang ketularan lah, COVID lah, ketularan tuh, takut. Akhirnya tidak dapat pekerjaan. Kemudian setelah pekerjaan itu membuat roti, akhirnya terisolir, akhirnya belum mumbah. Setelah belum mumbah, itu dalam kitab Masoba. Kayak kan gak enak. Masa bikin nabi mau bahan begitu. Itu akhirnya beliau nggak bisa kerja. Begitu nggak bisa kerja, di dalam kitab Masoba itu beliau ini menjual ukel. Beliau ini punya ukelan itu ya, di Kelabang, Kelabang 1, Kelabang 2, Kelabang 3 itu jumlahnya sampai 29 ukel gitu. Nah itu akhirnya dijual satu ukel ini bisa untuk makan bertahun-tahun. Dan kemudian Nabiullah Ayub ini terasa, kok bisa makan? Katanya Nabiullah Ayub, katanya Yerohila, ini kan anaknya, ini kan orang besar nih ya, cucunya Nabi nih. Rohila, Rohmah binti Rohila binti Yusuf alaihissalam, cucunya orang besar nih. Makanya dia ngomong sama Nabi Ayub, Nabi Ayub itu dia waras sopo. Nah Nabi Ayub tidak merasa sakit, sambil dia waras sopo. Nah, kan ini bahasa kekeluargaan yang mana dia orang besar. Akhirnya terus Nabi Ayub tidak meneruskan kelanjutannya beliau. Nabi Yusuf hanya mengatakan, Nabi Ayub hanya mengatakan, sampai yang punya aku waras sampai tak sampai ke 100 sampai. Betul rambut tak bodoh aku. Nah itu. Tapi Nabi Ayub yang makan dari jual rambut itu lagi bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Nah, kemudian
Nabiullah Ayub itu disuruh minta sembuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabiullah Ayub itu Nabiullah Ayub alaihissalam itu kalau sholat dia lupa dengan sakitnya. Oleh karena itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika ditusuk dia tetap sholat dan seterusnya. Nah, satu contoh ya, kalau ada orang itu mencintai orang yang dicintai, dipanggil dia tidak dengar, tidak dengar. Komandan Anyar, kemudian yang suaminya itu ditugaskan, kemudian ingat sama suaminya, kemudian dia dipanggil istrinya, kemudian dipanggil sama temennya, dulu ini ditugaskan, istrinya di rumah, komandan baru. Dulu ini dipanggil tidak dengar, karena konsentrasinya itu ke istrinya. Nyamuk sudah penuh, nyamuk ini dia tidak terasa, karena antara jasadnya dengan perasaan hatinya itu lepas, tidak dengar ya. Begitu sudah ketemu antara zahir dan batin ini ketemu, maka dia merasa gatal dan dipanggil dia mendengar. Oleh karena itu Nabiullah Ayub itu selalu bertasbih. Di dalam tasbihnya beliau lupa dengan sakitnya. Karena apa? Karena sedang bercinta dengan Tuhannya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu usaha kita untuk selalu bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Nabiullah Ayub alaihissalam tatkala penyakitnya itu menyentuh lidahnya, akhirnya beliau merasakan bahaya kalau dia tidak bisa bertasbih. Dan di situ maka Nabi Ayub ini kalau lisannya itu kena penyakit, maka dia berpikir saya tidak bisa bertasbih karena penyakitnya sudah naik ke lisan. Nah, apakah kita tidak sama dengan orang yang sakit? Tidak bergerak lisan kita. Padahal Nabiullah Ayub itu tatkala lisannya itu penyakitnya itu naik ke lisan, maka lisannya tidak bisa bergerak, maka dia sambat, ya Allah, betul-betul bahaya ini karena tidak bisa bertasbih. Dari situ malaikat turun, kemudian Nabi Ayub ini orangnya sangat familiar. Saya ini lupa, maaf ya saya lupa. Katanya malaikat tadi itu, sudah kamu berdiri, saya tidak bisa berdiri kalau sholat. Sudah, sampai berdiri. Kemudian merangkak dia berdiri, hendakkanlah kaki kiri, keluar air hangat, kemudian dibuat mandi. Kemudian hendaklah kaki kanan, keluar air dingin, kemudian dibuat untuk bilas. Kemudian dia duduk di batu namanya Hajaratul Iqlil, nama batu itu. Dan batu itulah yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihissalam dan keluar mata air 12. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Nabiullah Ayub alaihissalam ini orang yang beriman, walladzina amanu ma'ahu. Kalau di sini ma'ahu ini bersama Rasulullah, tapi Nabiullah Ayub ma'ahu bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita ini hati tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, terus jasad ini tetap gerak. Harus dibedakan. Tetapi kalau jasad ini pergerakannya itu sama dengan hatinya, kemudian di situ tidak mau, tidak bersama-sama Rasulullah. Nah, kita ini kan sudah ada Rasulullah, tidak bersama-sama dengan perintah Rasulullah. Nah, maka kita tidak berhak bertanya mata Rasulullah. Mau kita jauh dengan Allah, mau kita jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita sudah bersama dengan walladzina amanu ma'ahu bersama Rasulullah,
perilakunya, akhlaknya, pergerakannya, hatinya usaha, maka kita masuk dalam kalimat yaitu وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tidak mesti sesuai dengan keinginannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi dan kita berzikir dan tadi itu 41, sekarang 20, 10 41 ke katakanlah 40 ke 10 berapa, tapi setengah jam ya, tidak terasa. Dan sekarang kita minta sama Allah dengan kalimat warizqan. Kalimatnya begini, setelah baca warizqan bismillahirrahmanirrahim, kemudian wasolli ala nabi, sama itu saja, wasolli ala nabi wa alin wa sahbihi, wasolli ala nabi wa alin wa sahbihi. Wa alin itu sama dengan wa alihi. Saya ulang ya, wa alin itu sama dengan wa alihi. Jadi begini, bismillahirrahmanirrahim. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli 'alan nabi wa alin wa sahbihi. Wa alin itu sama dengan wa alihi, dan keluarga Nabi. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli 'alan nabi wa alin wa sahbihi. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli 'alan nabi wa alin wa sahbihi. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli 'alan nabi wa alin wa sahbihi. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli 'alan nabi wa alin wa sahbihi. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli 'alan nabi wa alin wa sahbihi. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli 'alan nabi wa alin wa sahbihi. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli 'alan nabi wa alin wa sahbihi. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli 'alan nabi wa alin wa sahbihi. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli 'alan nabi wa alin wa sahbihi. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli 'alan nabi wa alin wa sahbihi. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli 'alan nabi wa alin wa sahbihi. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli
sahbihi warzuqni bismillahirrahmanirrahim wa salli ala nabi wa alihi wa sahbihi warzuqni bismillahirrahmanirrahim wa salli ala nabi wa alihi wa sahbihi warzuqni bismillahirrahmanirrahim wa salli ala nabi wa alihi wa sahbihi warzuqni bismillahirrahmanirrahim wa salli ala nabi wa alihi wa sahbihi warzuqni bismillahirrahmanirrahim wa salli ala nabi wa alihi wa sahbihi warzuqni bismillahirrahmanirrahim wa salli ala nabi wa alihi wa sahbihi warzuqni bismillahirrahmanirrahim wa salli ala nabi wa alihi wa sahbihi. Lumayan, tidak sampai 5 menit. Idza fataha, tatkala buka, laka kedua siro wijhatan, ya, apabila Tuhan membuka, idza fataha, tatkala dibuka sedang Allah, laka maring siro, apabila Tuhan membuka bagimu wijhatan minat ta'arrufi, suatu jalan untuk makrifat, mengenal padanya, mengenal Allah, fala tubali ma'aha, maka jangan menghiraukan ma'aha, maka jangan menghiraukan soal amal-amalmu. Ingkola amaluka, apabila sedikit amalmu. Saya ulang, apabila Tuhan membuka bagimu suatu jalan untuk makrifat, mengenal padanya, maka jangan menghiraukan soal amal-amalmu yang sedikit. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keterusannya, sebab Tuhan tidak membukakan bagimu, melainkan Ia akan mengenalkan diri kepadamu. Begini, kalau Anda ini, ya, melobi itu yang saya tunjukkan itu bukan keperluan Anda. Toko-toko ujuk-ujuk, no? Sampai wong itu durung kenal, ujuk-ujuk teko dok. Bukan, no. Siapa Anda? Kali kenalan, dulu nanti. Anak saya pun tak perlu rapi. Milih. Kali kenalan. Lur dok. Lugu. Sana itu zaman-zaman Nabi, ya, diusir. Jadi kalimatnya, apabila Tuhan membukakan bagimu suatu jalan untuk makrifat, kenal, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit, sebab Tuhan tidak membukakan bagimu, melainkan Ia akan memperkenalkan dirimu kepadamu. Jadi kenal dulu. Kalau sekedar kenal, ini kenal, baru kita ini berhubungan dengan amal. Ya, kenal itu segala-galanya. Saya ulang, kenal itu segala-galanya. Katanya kalau sekarang lobby itu kenal. Kalau sudah kenal,
baik, maka yang lainnya itu patut. Maka kalau ada orang itu mengajukan proposal kepada katakanlah wali kota akan tanya, sopo iki, nah gitu. Mari sopo iki, terus karakternya, yo apa iki, gitu. Mari yo apa iki, oh anak ini baik, dan sebagainya, betul-betul sudah dikenal, baru yang berhubungan dengan amal itu nomor 2. Yang berhubungan dengan pekerjaan, yang amal itu pekerjaan. Yang berhubungan dengan amal itu nomor 2. Nah, oleh karena itu kita di sini dikatakan idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi wala tubali ma in qalla amruka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Jadi kalau Anda sudah kenal, maka Allah tidak membutuhkan amal yang banyak walaupun amal itu sedikit. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, amal ini ada 2. Ada amalan itu amalan jasad, ada amalan itu amalan hati. Mengapa orang itu memperbanyak amal? Sholat sampai berkali-kali, ya. Sholat sampai berkali-kali, sholat sunat sampai berkali-kali. Sampai berapa misalnya sholat sunat sampai 100 rakaat. Misalnya ini. Kecuali orang-orang yang mengejar fadilah. Di dalam kitab Lughabul Hadis, saya ulang ya, di dalam kitab Lughabul Hadis itu bahasa Arabnya saya lupa, tapi ingat kitabnya. Itu orang yang setelah sholat isya, kemudian sebelum kecampuran kalimat lain kecuali wiritan, dulu ngomong-ngomongan, dulu ngomong kecuali wiritan, kemudian dia sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu di dalam kitab Lughabul Hadis sama dengan mendapatkan Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Ini bibabil fadilah. Ya. Dan fadilah ini sebagian orang-orang sufi tidak mau. Sudah sholat ya bukan karena ganjaran. Sholat itu ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sudah dengan tingkatan. Jadi kalau kita ini tingkatannya itu kelas 3 SD ya sudah diatur saja kelas 3 SD. Kalau kita iso aja berguna mulai kelas 3 SMP, tapi ya ganti absen. Karena tingkatan kita ini tingkat kelas 3 SD. Nah, tingkatan kita ini tingkatan kalau ada kirisan, nek digurui maku, nek digurui kan maku. Jadi itu diperbolehkan oleh Sayyidina Ali itu hanya sebagai pendorong. Saya ulang, sebagai pendorong, bukan tujuan. Sebagai pendorong, tujuannya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kita ini butuh pendorong. Nah, pendorong itu akan menjadi kuat. Suatu contoh ya, ada seseorang ini masuk penjara. Masuk penjara ini disambangi oleh seseorang. Setelah disambangi di situ dia ngomong, apa yang saya kerjakan di sini? Itu dalam penjara. Apa yang saya kerjakan di sini? Lalu orang tersebut bilang, wis wiritono sak akeh-akeh. Nah, wiritan sak akeh-akeh iku nek wiritan iku petang jam mung jenenge cekek berku penjara. Dia gak iso. Kulo lagi wiritan petang jam iku sing eling nek wiritan iku sak nyuk. Wiritan maneh sak nyuk. Sak nyuk iku ya tak betul tenan mau. Sing liyane iku kan bojone. Sing liyane iku kan anake. Ngoten. Ya pantes karena masih
tahu. Sing liyane iku wis mari iki di mlebu jenenge mlebu iki apa jenenge mlebu sel. Itu yang diingat. Nah, itu artinya jasadnya ini amalannya itu banyak, tapi gerakan hatinya sangat sedikit. Nah, itu butuh belajar. Nah, di sini dikatakan di sini ya. Di sini dikatakan ingqalla amaluka. Senajan didik oposisi amaluka amalmu. Tapi sudah kenal dengan Allah. Nah, sudah kenal dengan Allah, maka cepat terselesaikan. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita ini merasa ini kan kalimat sedikit, tapi kalau kita ini merasa sangat sedikit di dalam zikir 1 jam, di dalam zikir 1 jam sangat sedikit kita nyambung kepada Allah. Oleh karena itu kita tambah amalan zahir. Kalau tadi itu ingat kepada Allah itu 1 jam itu konsentrasi hanya 5 menit, supaya menjadi 10 menit, ya 2 jam. Paham ya? Jadi kola di sini bisa kola ini hatinya. Tapi kalau orang yang sudah ahli konsentrasi itu bisa kola gerakan zahirnya, tapi utuh. Oleh karena itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika haji itu utuh, sa'inya utuh total kepada Allah, tawafnya utuh total kepada Allah, di Arafahnya utuh total kepada Allah. Nah, kalau mukimin tidak, sa'inya tidak utuh, hatinya kepada Allah. Sa'i tawafnya tidak utuh kepada Allah. Sehingga orang-orang mukimin itu haji tidak 1 kali, haji tidak 2 kali, karena dia ingin mendapatkan setiap sa'i itu ingin mendapatkan yang lebih banyak. Karena kalau Rasulullah sa'i 1 kali ya utuh, gitu ya. Karena Rasulullah dan begitu juga para sahabat. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita amaluka ini amalan hati itu yang sangat sedikit. Oleh karena itu, setelah beberapa minggu di penjara, orang itu semakin bisa konsentrasi. Sudah tidak begitu ingat pada keluarganya, sudah tidak begitu ingat pada istrinya, sudah tidak begitu ingat pada hubungannya dan seterusnya. Akhirnya begitu keluar dari penjara itu mudah. Yang dipimpin itu para dosen, karena dia jadi ketua yayasan di suatu universitas. Dan ketika dia pegang universitas itu, pembangunannya itu hampir universitas yang sudah ada. Dan juga begitu muridnya. Loh, itu di luar naga tidak bisa loh, orang mantan di penjara kok bisa menjadi ketua yayasan, terus bisa memimpin para dosen yang dosennya itu ada yang dokter dan sebagainya. Nah, itulah kekuatan doa. Saya bilang itulah kekuatan doa. Tapi di penjara itu ya tidak pernah berhenti lisannya itu, terus dia berdoa. Ya. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Tapi syaratnya walladzina amanu ma'ahu, bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jemaah, setelah sudah mendapatkan posisi di atas, ya jangan melihat amal. Saya sekarang ini bisa seperti ini karena saya ini enggak. Tetap ini satu takdir tintanya Allah yang sangat bagus kepada dia. Takdir apa? Ditakdirkan berdoa. Takdir apa? Ditakdirkan selalu ingin berkonsentrasi kepada Allah.
Ditakdirkan apa? Ditakdirkan selalu usaha masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rahmat Allah? Dorongannya itu tadi. Sehingga dia sholat, sehingga dia berwirid, sehingga dia bermujahadah, sehingga dia sujud dan seterusnya. Dari situ karena di penjara itu full dengan CCTV, ya saya ulang, full dengan CCTV itu selalu diulang. Dan setelah selalu diulang, maka orang ini di penjara itu sudah menjadi takmir. Tidak lama jadi takmir. Dan mengajar, ya mengajar kitab-kitab yang berhubungan dengan kesadaran. Beli kitab banyak, jadi kiai di penjara. Dan tidurnya ya enak dia takmir, ya, tidak selalu di-share. Gitu. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sudah usaha mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian tatkala dia keluar, dia menjadi mulia di hadapan masyarakat dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu karena dia usaha mengenalkan diri dan kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenal dengan yang membuat pelaturan atau kenal dengan pelaturannya. Nah, sehingga di kantor di tempat-tempat jalan-jalan raya itu ada pelaturan polisi, ya. Nah, kemudian ada patungnya polisi. Ya, kita tidak menyamakan ya, karena sudah ada titiknya tadi itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Nah, kalau ngaji ada kitabnya ini enak. Tapi kalau ngaji ada kitabnya itu kadang-kadang bisa marah-marah itu atau ini A marah-marah, ini B seakan, ini C. Ya, nanti apa kata ininya? Tapi kalau ada garisnya ini enak dan tidak saling membantah. Soalnya kalau jurusan dibantah ini jurusannya harus ini. Saya kalau dilihat di YouTube itu, ya itulah yang kelompok ini bantah ini, kelompok ini bantah ini, dan itu bahaya. Nah, dan orang-orang di luar Islam itu menyaksikan, karena yang namanya medsos itu sudah tidak bisa dibendung. Alam taklam anna ta'arrufa huwa muridu alika wal a'malu anta mutiya ilaihi. Teruskan, tidakkah kau ketahui bahwa makrifat itu semata-mata pemberian karunia Allah kepadamu. Jadi ketika kita sholat, kemudian kita makrifat kepada peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsentrasinya kita itu bahwa Allah tahu dengan pergerakan kita. Karena dari kalimat itu beribarat seakan-akan kamu melihat Allah. Anta udah karena tarau. Beribadahlah kamu seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam tarau fa innahu yaraka. Apabila kamu tidak bisa konsentrasi melihat Allah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tatkala Nabiullah Yusuf alaihissalam dan sudah menjadi nabi, ya. Nabi Yusuf itu ini ada pendapat khilaf, tapi dia sudah menjadi nabi. Tatkala beliau digoda Sayyidatina Zulaikha, ya, melihat Allah itu tidak harus sholat. Kita di mall, ya, melihat anak cantik itu subhanalladzi khalaq. Tapi dia alasan, ayo subhanalladzi khalaq. Ayo subhanalladzi khalaq. Ayo subhanalladzi khalaq. Wah, ini maghrur namanya. Seperti maghrurnya kalimat ufron, ya. Ada dia pengeran mengampun itu. Ustaz, didi ayo. Nah, akhirnya ya
jalan, karena itu pendorong untuk maksiat. Tapi kalau melihat siksa-siksa Allah ya akan mundur. Nah, di sini kalimatnya ya, tidakkah kau ketahui bahwa makrifat itu semata-mata pemberian karunia Allah kepadamu. Jadi sholatnya sudah di dalam rahmat Allah. Ma'rifatnya itu karena kehendak Allah. Bukan karena kita bisa ma'rifat, bukan. Itu pengakuan, ya. Oleh karena itu wali-wali Allah itu tetap kulo sampai dadi ngeten iki boleh sampean. Saya buat syair, syairnya itu la ilaha illa anta inni la amliku nafsi wadkhilni fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta inni la amliku nafsi wadkhilni fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Inni la amliku nafsi. Saya ini tidak bisa memiliki. Saya ini tidak memiliki diri saya. Saya tidak memiliki diri saya tidak memiliki roh saya tidak memiliki jasad saya. Ini ada orang gelisah. Gelisah itu berkepanjangan. Dia mendengarkan ceramah A, ceramah B, ceramah C, ceramah D, tetap gelisah. Kemudian dia ngomong sama saya, Yai, saya ini tidak saya sebutkan namanya, tapi tidak satu, yang begini ini tidak satu, yang begini ini tidak satu. Yai, saya ini susah saya ini berkepanjangan. Satu, hidup itu sulit, tapi dia punya rumah, ya, punya jaringan rumah. Terus kerja saya ini berat, tapi dia bekerja. Terus saya ini punya anak ini perlu diawasi. Apa idiot? Saya punya anak idiot. Saya kasihan sama anak saya idiot. Terus dia meneruskan kegelisahannya. Akhirnya saya ini sudah mendengarkan pengajian di YouTube, tetap saya gelisah. Saya dikasih wiridan panjang juga saya baca, saya gelisah. Setelah dia ngomong, saya bisa menyimpulkan bahwa dia sama anaknya itu merasa memiliki. Saya bilang, gini loh, sampean ini yang menyebabkan sampean gelisah ini satu, karena sampean merasa memiliki itu anak sampean. Karena saya merasa sampean benar kalau sampean, tapi sampean merasa memiliki bahwa itu milik sampean. Loh, gimana ya yang benar ya? Yang benar itu innalillah. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita kembali. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah. Makanya kalau ada orang mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, satu, yang mengumumkan itu milik Allah. Dua, yang mendengarkan milik Allah. Tiga, yang mati juga milik Allah. Karena kalau diartikan secara dia, inna sesungguhnya kita. Inna sesungguhnya kita. Bukan ini. Kalau ini itu satu, perorangan. Inna sesungguhnya kita. Inna lillahi, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita. Ilaihi, kepada Allah. Rojuna, kembali. Jadi bukan milik, ini adalah milik Allah dan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah. Nah, karena Anda merasa bahwa itu hakikatnya milik Anda, maka Anda susah. Nah, akhirnya agak ringan. Sudah malunya itu berkurang. Walau ijaya yang milik Allah. Kemudian saya telepon lagi. Dapat beberapa hari saya telepon lagi.
gimana cara berpikir Anda? Iya, saya sudah ingat karena anak saya ini hakikatnya milik Allah dan saya juga tidak malu. Dan di dalam pikir saya tidak berat karena katanya, tapi panjang saya ngomong, katanya yaitu tawakal itu hati kepada Allah, terus jasad bergerak. Ini sudah saya sekolahkan, sudah bisa ngerti kamar mandi sendiri, sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa pakai baju sendiri, sudah bisa pakai pakaian sendiri, sudah mandirinya, sudah bisa makan ngambil sendiri. Nah, ini sudah ada kemajuan dan itu adalah gerakan doa sampean. Hari sampean tetap tawakal bahwa itu milik Allah. Nah, kemudian anak ini tetap ada sekolahkan, maka menjadi ringan. Oh, dulu miliknya kok. Bukan miliknya, milik Allah. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya kita dimakrifatkan oleh Allah, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pengakuan kita bisa makrifat, tapi dimakrifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu kalau makan sama Yai Uzairon itu di Mekah, tapi kalau makan ini Bismillahirrahmanirrahim dimakankan. Yai Uzairon itu Bismillahirrahmanirrahim dimakankan. Lagi teman dia, sepulang buka ngerti, ya bos itu mawon. Nih, hari ngono dia bayaran, oleh dapat bayaran dari umur puro itu. Nah itu dibuka, itu direzekikan sari. Terus dukungannya itu kasihkan saya. Jadi terus nyingkir ini kok nyingkir, terus mari mangan nyingkir. Dinyingkirkan. Pokoknya sama dia itu terus. Akhirnya dia itu kawin itu sulit. Oleh wono kasih to, wono kasih to, wono kasih to. Akhirnya dapat ponakan saya. Nah ini ikut bener Gus, dikawinkan. Itu. Ada kadung senengane di. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kesimpulannya makrifat itu yang memakrifatkan adalah Allah. Dimakrifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang amal perbuatanmu hadiah daripadamu. Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian karunia Allah kepada dirimu ini. Jadi amalan ini adalah merupakan hadiah. Saya ulang ya, amalan ini kata kitab ini hanya merupakan hadiah. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sama, hadiah dari Allah. Bukan tidak bisa bersendiri. Amalan ini adalah hadiah dari Allah. Kalau tidak hadiah dari Allah, tidak bisa beramal. Nah, kemudian yang namanya di sini disebutkan maka di manakah letak perbandingan antara hadiahmu dengan pemberian karunia? Kalau Nabiullah Yusuf alaihissalam tatkala ditanya oleh saudara-saudaranya, karena Nabiullah Yusuf ini bertanya, hal alimtum ma fa'altum ala Yusufa wa akhihi id antum jahilun. Id alimtum, apakah kamu ingat? Id alimtum, apakah kamu tahu? Alimtum ini tahu. Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Id alimtum, apakah kamu tahu? Ma fa'altum, apa yang kamu perbuat? Ala Yusuf, terhadap Nabiullah Yusuf. Wa akhihi, dan saudaranya Bunyamin. Id antum jahilun, tatkala pada waktu itu kami itu lengah. Kami ini lengah. Kalau jahil itu ya bodoh. Kami ini lengah. Maka saudara-saudaranya itu langsung bertanya, qalu, ya, dia bertanya, qalu a'innaka la anta Yusuf. Qalu, mereka bertanya, a'innaka la anta Yusuf,
temen, ya demi yakin temen sampean iki Yusuf ta. Baru Nabi Allah Yusuf jawabnya ringan. Beliau jawab, qala ana Yusuf qad manallahu alaina. Ya saya Yusuf, Allah telah memberi karunia kepada kita. Kalimatnya di sini karunia kepada kita. Kok pas pikir ini enggak. Kalimatnya ringan. Kalimatnya qad manallahu alaina. Allah telah memberi karunia kepada kita. Nah, karunia ini ya hakikat dan sebetulnya itu tanpa dari faktor lain kecuali Allah mutlak. Kemudian yang namanya antara hadiahmu ini menuju suatu tujuan tapi dengan pergerakan. Saya ulang ya, menuju suatu tujuan tapi dengan proses pergerakan. Nah, jadi karunia itu ruang lingkupnya lebih luas. Kemudian pergerakan itu adalah hadiah yang ujung-ujungnya menuju suatu tujuan. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sahabat itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian perang. Setelah perang kemudian meninggal dunia. Nah, ini kan tanpa proses sholat, tanpa proses haji, langsung dia masuk surga karena dia jihad dan dia mati. Dan jihadnya itu bukan dia goro-goro. Oleh setelah Islam goro-goro teko. Maka dia akhirnya mati jihad itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prosesnya itu cepat dan itu adalah karunia. Nah, kalau dalam bahasanya ya sunnatullah. Sunnatullah itu usaha sampai pada tujuan. Ada yang langsung sampai ke tujuan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam lebih 3 menit ya. Lebih tadi itu 41, sekarang sudah 47. Nah, para jemaah karena sudah 1 jam lebih, mari kita berzikir minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan ya saya tadi itu minta kepada Allah bersama-sama, ya Allah jadikanlah ngaji ini Allahumma ja'al hadhihi dirasah taksiran lima qasidina. Ya Allah, jadikanlah ngaji ini menuju ke keberhasilan tujuan-tujuan kita. Dan itu memang tingkat kita. Karena tingkat yang pertama itu yaitu wafiru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Menuju dari Allah menuju Allah. Kemudian yang kedua, dari takut neraka Allah menuju surga Allah. Yang keempat, menjauhi larangan Allah menuju perintah Allah. Yang kelima adalah siap-siap untuk meninggal. Yang keempat adalah siap-siap untuk meninggal dunia. Nah, tingkatan kita itu tingkatan yang kedua, yaitu takut kepada siksa Allah dan menuju takut nambah dalan merasa larangan Allah, terus lari menuju perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian doa ini semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya Rabbi is'ad ayyalana. Ya Allah, sukseskanlah seluruh anak cucu kita. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbi is'ad ayyalana. Muhammadur
ربي اسعد عيالنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد